Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, teman-teman semua dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi di channel saya, Ade Hadim, Ade Tim. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah kitab, ya, terjemahan dari Ibnul Jauzi, ya. Kitab ini berjudul Al-Wafa, Kesempurnaan Pribadi Nabi Muhammad SAW, yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar. Baik, kita akan baca dari mulai awal, ya, pada sesi ini. Sebelumnya kita awali dengan Al-Fatihah bersama-sama untuk mendapatkan keberkahan pada penulis ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Dustur Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Yang artinya adalah sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Baik, kita lanjutkan ke pengantar, ya, pengantar penerbit. Kenapa hal-hal ini perlu dibaca? Biasanya ada semacam ringkasan atau pandangan khusus, ya, dari pengantar terkait alasan diterbitkannya buku ini. Muhammad, sebanyak apapun pujian yang ditujukan kepada insan ini, maka sebenarnya itu hanyalah akan memperbanyak pujian terhadap kemanusiaan hakiki, yang dalam sepanjang perjalanannya belum pernah melihat satupun makhluk yang membuktikannya, kecuali Muhammad Rasulullah SAW. Bukankah Anda setuju bahwa siapapun yang mengenal beliau, maka ia akan mengenal semua kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Jika Anda ragu dengan hal ini, maka pelajarilah seluruh kehidupannya, sekali lagi seluruh kehidupannya, dengan hati yang objektif dan akal yang terbuka. Niscaya Anda hanya akan menemukan apa yang akan mengantar Anda ke puncak kemuliaan. Makna-makna yang akan Anda temui hanyalah makna kesucian dan kebaikan. Begitu Anda membaca kata-katanya, Anda akan segera terhubungkan dengan sebuah ruh yang agung yang tersimpan dalam kata-katanya. Hati akan tenang, jiwa akan suci, cahaya kenabiannya menghapus hijab kegelapan dalam kalbu. Seperti itulah kalam kenabian membakar hijab jiwa setelah ia menembus hijab zaman. Hidup di bawah naungannya adalah hidup yang sesungguhnya. Jika kehidupan jasad bergantung pada ruh, maka kehidupan ruh sepenuhnya bergantung pada sunnah, sirah, dan jalan hidup Al-Mustafa yang tercinta. Maksudnya Rasulullah. Terlalu sulit untuk mencakupi semua sisi keagungan beliau, kecuali jika seluruh alam dapat tercakupi oleh jangkauan kita. Muhammad adalah sebuah dunia tersendiri, dunia yang indah, tetapi kita beruntung saat menjadi pengikutnya. Kita beruntung saat mengakui kenabian dan kerasulannya. Kita berbahagia jika kita meniti semua jalan sunnahnya, dan sempurnalah segalanya jika kita kelak menyertainya di dalam surga Firdaus. Siapapun yang mengenal beliau dengan sebenarnya akan tak berdaya untuk tidak mencintainya. Beliau mengundang dan menawan jiwa siapapun untuk mencintainya. Dan mencintai beliau adalah karunia yang luar biasa, sebab almar'u ma'a man ahabba. Ujarnya sendiri suatu ketika, seseorang akan bersama dengan siapa yang ia cintai. Almar'u ma'a man ahabba.
seseorang akan bersama dengan siapa yang ia cintai, maka cintailah beliau, atau maka mencintai beliau adalah awal kebersamaan dengannya. Tidak di dunia ini, namun kelak di akhirat. Adakah kesengsaraan saat bersama beliau di akhirat? Itu adalah sebuah kemustahilan yang tak akan pernah terjadi. Beliau mengumpulkan semua kebaikan para rasul dan nabi, sehingga Allah pun menjadikannya sebagai kekasih utamanya. Dialah yang akan membuka pintu surga untuk pertama kalinya. Tapi cinta kepada beliau sekali lagi hanya benar-benar lahir jika kita mengenalnya dengan baik. Dan untuk mengenalnya dengan baik harus ada kesungguhan untuk membaca warisan para nabi dan para pecintanya serta sejak dahulu, yaitu para ulama. Dan Ibnul Jauzi, yaitu penulis buku ini, menawarkan salah satu di antaranya, Al-Wafa bi Ahwal Al-Mustafa. Demikianlah judul karya Ibnul Jauzi ini. Ia akan mengajak kita menikmati taman-taman beliau satu persatu, hingga kemudian kita tidak mempunyai pilihan selain mencintainya. Akhirnya, kami tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, MA, yang telah berkenan menuliskan kata pengantar untuk buku ini. Sekali lagi kami haturkan jazakumullah khair. Selamat menikmati kecintaan pada Sang Al-Amin Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustakal Kausar. Itu dari pengantar penerbit. Harus kita lanjutkan ke daftar isi. Jadi memang ini saya baca full aja ya, untuk mengambil berkahnya. Daftar isinya, yang pertama tadi Dustur Ilahi, kemudian ada pengantar penerbit. Nanti kita akan membaca ya riwayat hidup penulis, kemudian nama dan nasabnya, kemudian ujian dan wafatnya Ibnu Jauzi. Jadi ini juga kita akan bacakan untuk melihat ujian-ujian dan wafatnya beliau. Jadi kadang-kadang kita melihat para orang-orang soleh, orang-orang mulia itu ujiannya luar biasa ya. Kemudian karya-karyanya yang sebagian dicantumkan di sini. Kemudian ada pengantar penulis ya, keterangan bagian dan bab-babnya. Kemudian ada bab 1 tentang awal masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, kebetulan ini video dimulai di bulan Rabiul Awal ya. Kemudian pujian nama beliau sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini penting kita ketahui bagaimana beliau sudah dipuji dari sejak zaman Nabi Adam ya. Kemudian asal tanah penciptaan beliau. Kemudian doa Nabi Ibrahim Al-Khalil agar Nabi Muhammad SAW diutus. Kemudian nama beliau dan umat beliau yang disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Nah, ini juga nanti menjadi fondasi atau dasar kita bahwa beliau itu sudah dikenalkan di dalam kitab Taurat dan Injil, serta pengakuan ulama ahli kitab tentang hal itu. Nanti kita akan bacakan itu dan akan bahas. Kemudian Nabi Muhammad dalam kitab Taurat, kemudian Nabi Muhammad dalam kitab Injil, kemudian Mekah, kawasan Al-Haram dan Ka'bah dalam kitab-kitab terdahulu, kemudian jalan Mekah dalam kitab Sa'ya, kemudian kawasan Al-Haram dalam kitab Sa'ya, kemudian sahabat Nabi dan perang Badar. Kemudian Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib memberitahukan bahwa Nabi akan diutus sebagaimana yang ia dengar dari para ahli kitab. Nah, ini juga nanti kita akan bacakan ya, dan mungkin akan kita berikan komentar-komentar jika itu dibutuhkan ya. Maksudnya sesuai dengan pemahaman saya gitu ya, yang membaca ini gitu. Kemudian mimpi Nasr bin Rabi'ah Al-Lakmi tentang keberadaan Rasulullah SAW, kemudian nasab Nabi Muhammad SAW, kemudian kesucian dan kemuliaan nenek moyang beliau, kemudian seluruh suku Arab telah melahirkan Rasulullah ya. Sabda beliau, aku dilahirkan dari pernikahan bukan dari perbuatan zina. Kemudian mimpi Abdul Muthalib tentang keberadaan Rasulullah, mimpi Khalid bin Sa'id bin Al-As tentang keberadaan Rasulullah SAW, mimpi Amr bin Murrah tentang keberadaan Rasulullah SAW. Abdul Muthalib dan anaknya
Abdullah menikah dengan wanita dari Bani Zuhrah. Kemudian ayah Nabi Muhammad SAW, Abdullah menikah dengan Aminah binti Wahab. Kemudian kejadian yang dialami oleh Aminah ketika mengandung Rasulullah SAW, wafatnya Abdullah bin Abdul Muthalib, yaitu ayahnya Nabi. Kemudian kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian kisah pasukan Gazah ya, saat Rasulullah lahir. Ketika Aminah melahirkan Rasulullah, kemudian beliau dilahirkan sudah dihitan. Berbagai kejadian pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, kejadian-kejadian penting sepanjang hidup beliau. Nama-nama Nabi Muhammad SAW ini sebagian disebutkan di sini ya. Jadi makanya kalau kita mendengar ya ada pujian-pujian dari orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW itu berbagai macam nama ya. Kemudian kunyah beliau, ya. Orang yang pertama kali menyusukan beliau, kunyah itu julukan ya. Kemudian Halimah menyusui Nabi setelah Suwaibah. Pembedahan dada Nabi ketika beliau masih kecil, dan tentang peristiwa yang terjadi pada Rasulullah SAW setelah berumur 5 tahun. Tentang wafatnya ibu Rasulullah SAW, yaitu Aminah. Ini kita bacakan ya, ininya semuanya ininya, daftar isinya. Mungkin 2 kali pertemuan kita bacakan. Totalnya ada 179 halaman ya. Kemudian Abdul Muthalib mengasuh Rasulullah SAW. Jadi setelah Rasulullah meninggal diasuh oleh Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib berangkat bersama Rasulullah untuk memohon turunnya hujan menurut mimpi Raqiqah. Abdul Muthalib berangkat untuk memberikan ucapan selamat kepada Saib bin Ziyazan setelah menjadi raja, serta kabar gembira Saib kepadanya tentang keberadaan Rasulullah SAW. Meninggalnya Abdul Muthalib. Kemudian Abu Talib mengasuh Nabi, ya, ganti pengasuhan. Kemudian keberangkatan Rasulullah SAW ke negeri Syam bersama pamannya Abu Talib dan pertemuan mereka dengan pendeta Bukhairah. Kemudian keikutsertaan Nabi pada perang Fijar ya. Kemudian kehadiran Nabi pada peristiwa Hilful Fudul. Nanti akan ada penjelasan Hilful Fudul itu apa. Kemudian ibadah Rasulullah SAW sebelum masa kenabian, ini juga perlu dipahami ya. Kemudian kejadian yang beliau alami bersama malaikat ketika beliau berumur 20 tahun. Kemudian Nabi mengembala kambing ya. Nabi sibuk berdagang pada masa sebelum kenabian. Kemudian keberangkatan beliau ke Syam kedua kalinya dengan membawa barang dagangan Khadijah. Pernikahan Nabi dengan Khadijah ya, Nabi menyaksikan pembangunan Ka'bah dan membawa Zarahwat dengan tangan beliau sendiri. Kemudian bab 2 ya, bab 1 tadi tentang masa awal kenabian ya. Kemudian bab kedua tentang kenabian Muhammad SAW. Jadi tadi pengantar ya. Kalau bahasa kita mah ada semacam penjelasan sebelum diutus Nabi itu sudah diketahui banyak orang ya. Kemudian tentang kenabian Muhammad SAW ya, bab 2 berita tentang kenabian Muhammad dari suara tanpa rupa ya. Kemudian pemberitahuan binatang liar akan kenabian Muhammad. Kemudian tanda-tanda kenabian yang dilihat oleh Nabi ketika diutus menjadi Nabi. Batu dan pepohonan mengucapkan salam kepada Nabi. Permulaan wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Malaikat Jibril mengajarkan Nabi tata cara wudhu dan sholat. Sholatnya Rasulullah bersama Ali pada permulaan Islam. Cara wahyu pertama yang diturunkan kepada beliau. Perbedaan pendapat tentang siapakah malaikat yang menemani Rasul. Permohonan Nabi kepada Allah agar memperlihatkan kepada beliau tanda-tanda yang dapat membuat beliau merasa mantap dan yakin. Setan dilempar dengan panah api pada saat Muhammad diutus menjadi Nabi. Perubahan keadaan yang terjadi pada Kaisar Abrawazir ya saat Muhammad diutus sebagai Nabi. Nabi menyuruh umat pada agama Islam. Peringatan Nabi kepada manusia saat musim dagang tiba. Nabi mengingatkan para keluarganya.
Kemudian keumuman risalah Nabi ya. Nabi juga diutus kepada bangsa jin. Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Gangguan orang kafir yang beliau hadapi dan kesabaran beliau dalam menghadapinya. Aksam bin Saifi beriman kepada Rasulullah ketika ia mengetahui keberangkatan beliau. Nabi memerintahkan para sahabatnya agar berangkat ke Habasyah. Kesepakatan kaum musyrikin untuk melepaskan diri dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kejadian yang terjadi antara beliau dan Damad al-Azdi. Peristiwa yang terjadi antara Nabi dan Uqbah bin Rabi'ah. Apa yang dikemukakan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah tentang beliau kepada kaum Quraisy. Kisah Rasulullah SAW bersama Uqtufail bin Amr. Rasulullah mendampingi kematian Abu Thalib, Rasulullah sepeninggal Abu Thalib dan Khadijah. Perjalanan Rasulullah ke Taif, Rasulullah memasuki kembali kota Mekah, dan Rasulullah berdakwah secara terbuka. Apa yang terjadi antara Rasulullah bersama kaum Ansar di tahun 11 kenabian. Kemudian Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Pertemuan Rasulullah dengan kaum Ansar dalam Aqabah kedua. Kaum Quraisy mengetahui apa yang dilakukan kaum Ansar. Kemudian bab 3, hijrah Nabi ke Madinah. Ini udah 16 menit ya. Rasulullah keluar dari Mekah, kemudian kejadian di dalam gua, ya, perjalanan Nabi menuju Madinah, kemudian kisah Ummu Ma'bad, kemudian siasat Abu Bakar sepanjang perjalanan mereka menuju Madinah. Pertemuan Rasulullah SAW dengan Buraidah al-Aslami dan penduduk Madinah menyambut Rasulullah SAW. Waktu tiba Rasulullah SAW di Madinah, tempat singgah Rasulullah SAW ketika memasuki Madinah, suasana ceria penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi. Pertemuan Nabi dengan Abdullah bin Salam, keutamaan kota Mekah, keutamaan kota Madinah, pembangunan Masjid Nabawi, keutamaan Masjid Nabawi, rumah kediaman Rasulullah SAW, rumah kediaman para istri Rasulullah SAW, doa Nabi untuk keberkahan Madinah, pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, peristiwa pengalihan kiblat, turunnya kewajiban puasa Ramadan, Rasulullah menjaga keamanan Madinah. Sampai bab 3 kita sudahi dulu ya, nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.